Halo Sobat Leboxim, semuanya tentunya sedang berbahagia dan penuh sukacita bersama keluarga dan sanak saudara dimanapun Anda berada hari ini. Baiklah saudara semua, ingatkah kalian dengan rumah yang ada di depan ini? Siapa yang ingat? Betul sekali. Di depan ini adalah rumah kakek Sunardi, seorang buruh tebu yang berasal dari Lampung, tepatnya di Desa Kagungan Ratu RT 3 RK 7, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, yang sempat viral di tahun 2022 ini. Sejak tanggal 16 Juni 2022 kemarin, kakek Sunardi ini bercerita kabarnya bekerja di PT GM dan dibayar uang mainan atau digaji dengan uang mainan oleh sang mandor sebesar 470.000, teman-teman. Dan pada tanggal 16 Juni 2022 ini juga kakek Sunardi ke Pasar Pulung untuk membeli daging ayam. Ya, tepatnya di Pasar Baru Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Di saat Mbah Sunardi membayar daging ayam yang seberat 1 kilo di Pasar Pulung tersebut, ternyata menurut pedagang, uang yang Mbah kasih itu uang mainan. Jadi dari sejak hari Kamis itulah Mbah Sunardi viral dan ditangkap oleh beberapa media ataupun beberapa tim YouTuber Tubaba maupun dari tim TikTok. Ya, sejak hari itulah Mbah Sunardi langsung kembali ke GM menanyakan di tempat sang mandor kenapa diberi uang mainan. Karena mandor merasa bersalah, akhirnya mandor mengganti uang yang 470.000 tersebut. Konon pengakuan sang mandor, uang itu uang anaknya yang lupa dikantongin. Namun seiring berjalannya waktu, sesuai dengan penelusuran dari pihak kepolisian, sesuai dari hasil klarifikasi kepolisian Polres Menggala dan Polres Tubaba, alhasil ada kabar baru. Ternyata menurut pengakuan Mbah Sunardi itu nemu uang itu di pinggir jalan di dekat Pasar Mulyo, Kabupaten Tulang Bawang Barat juga. Nah, disinilah terjadi kejanggalan dan kesimpang siuran. Entah mana yang benar, entah mana yang salah. Karena viralnya berita ini akhirnya terdengar di telinga Baim Wong, seorang artis yang kondang, presidennya YouTube Indonesia, akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Sunardi. Dan tepat pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, kurang lebih sekitar jam 10.11 siang, Baim Wong akhirnya datang menemui Mbah Sunardi. Namun karena berita ini sudah bocor di telinga warga setempat, jadi tempat itu atau rumah Mbah Sunardi dikerumunin massa sangat banyak sekali. Akhirnya Baim Wong bersama tim memutuskan untuk berangkat ataupun pindah ke Polres Tulang Bawang Barat untuk menemui Mbah Sunardi, menanyakan kebenarannya. Dan di Polres sana Baim Wong mendapatkan jawaban dari Mbah Sunardi. Ya, sesuai dengan berita terakhir, ungkap Mbah Sunardi bahwa Mbah Sunardi menemukan uang itu di jalan dan uangnya sudah dibakar karena kesal, ungkap Mbah Sunardi. Karena seorang Baim Wong yang memang mudah iba dengan orang yang susah tanpa memperdulikan cerita yang dia dengar, mau benar mau salah. Dan akhirnya Baim Wong memberi bantuan uang kepada Mbah Sunardi sebesar 4 juta rupiah untuk membantu kehidupan Mbah Sunardi, dan berjanji akan membelikan atau mengganti gigi palsu Mbah Sunardi yang sudah pada ompong. Dan Baim Wong berjanji minggu depan Mbah Sunardi akan dijemput untuk dibawa ke Jakarta untuk mengganti gigi yang rusak. Hari demi hari ditunggu, akhirnya datanglah pada hari Minggu yang Baim Wong janjikan. Ternyata Baim belum bisa datang juga. Dan kemudian beberapa hari Baim Wong memberikan kabar bahwa Baim Wong akan jemput di hari Kamis. Ya, pada hari Kamis 7 Juli 2022. Di sela-sela waktu Mbah menunggu jemputan dari Baim Wong pada hari Sabtu tanggal 25 Juni
tim Limoksim datang ke sana dan ternyata rumahnya dikunci, tidak bisa masuk. Dan keluarga Mbah trauma dengan kejadian yang sudah terjadi. Akhirnya dengan penuh kesabaran, tim dari YouTuber Limoksim Tubaba bisa masuk ke rumah Mbah Sunardi dan bisa bercakap-cakap dan sedikit memberikan siraman rohani untuk memberikan ketenangan atau sedikit memberikan rasa nyaman buat hati keluarga Mbah Sunardi. Nah, akhirnya berhasil. Pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, Mbak Im Wong datang menjemput Mbah Sunardi ke Lampung dan akhirnya bertemu dengan beliau. Disambut dengan antusias oleh warga setempat, namun tidak seramai yang kemarin waktu datang pertama, karena kedatangan Mbak Im Wong itu dirahasiakan alias diam-diam. Dan setelah bertemu dengan Mbak Sunardi, Mbak Im Wong melihat suasana di dalam rumah Mbak Sunardi, melihat kamar, ruang tengah, ruang cucunya, lalu pergi ke dapur dan tiba-tiba Mbak Sunardi menyanyikan lagu nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng sekarang, sekarang nasi apa, nasi goreng sekarang. Melihat suasana itu, Mbak Im Wong kaget dan tersenyum-senyum, sangat senang sekali dan akhirnya ikut menyanyi. Dan setelah menyanyi lagu nasi goreng, lalu Mbak Im Wong mengajak Mbak ke belakang lagi, lebih ke belakang untuk melihat kamar mandi dan juga tempat masaknya. Setelah itu Mbak Im Wong keluar menuju rumah besannya Mbak Sunardi yang kebetulan di samping rumah, yang pada saat ini tidak bisa melihat, buta karena gangguan glukoma, dan sekaligus meminta doa keselamatan agar bisa pulang ke Jakarta dengan selamat sampai tujuan. Setelah menemui besan Mbak Sunardi, Mbak Im Wong bersama kru bergegas menuju mobilnya karena akan melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta. Dan di saat itu pula Mbak Im Wong terkejut sekali karena mobilnya masuk di dalam paret. Akhirnya Mbak Im Wong bergegas mengangkat mobil itu bersama warga setempat dan ternyata mobil itu bisa terangkat. Dan segera Mbak Im Wong mengucapkan banyak terima kasih kepada warga setempat dan khususnya kepada Babin Kamtipmas Desa Kagungan Ratu Agus Dedi. Setelah itu Mbak Im Wong mengajak Mbak Sunardi beserta anaknya yang bernama Mbak Sudarlis OTW ke Jakarta menggunakan mobil Innova warna putih menuju Bandara Raden Intan di Branti Bandar Lampung yang akan terbang menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Dan setelah membeli tiket, maka mereka terbang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di dalam pesawat, Mbak Sunardi sangat kedinginan dan sangat sedikit takut dan sempat mengacungkan jempol tangannya. Tanpa disadari, kaki Mbak Sunardi naik di jok pesawat dan diberitahu oleh petugas tidak boleh naikkan kaki di atas kursi pesawat terbang. Kedinginan, ungkap Mbak Sunardi. Setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Mbak Im Wong bersama timnya mengajak Mbak Sunardi dan anaknya ke kantor tempat kerjanya. Mereka berbincang-bincang sambil istirahat di kantor Mbak Im Wong sambil menghilangkan lelah. Dan setelah agak sore, Mbak Sunardi beserta anaknya diajak ke rumah Mbak Im Wong bersama timnya. Hingga jam 9 malam, Mbak Sunardi bersama anaknya kembali ke penginapan yang sudah disediakan oleh Mbak Im Wong. Dan keesokan harinya Mbak Sunardi diajak ke tempat dokter untuk memeriksa giginya. Dan ternyata giginya harus dipesan dulu, setelah diukur baru seminggu jadi. Sepulang dari tempat sang dokter, sebelum menuju ke tempat kerja ataupun ke kantor Mbak Im Wong, Mbak Sunardi diajak Mbak Im Wong untuk berbelanja oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke Lampung besok pagi. Setelah itu mereka kembali ke kantor Mbak Im Wong, dan setelah sampai di kantor Mbak Im Wong, Mbak Sunardi mempotret Mbak Im Wong, dan Mbak Im Wong pun ketawa terbahak-bahak karena suara potretnya keras sekali dari HP Maxtron. Karena itu Mbak Im Wong
langsung menawarkan kepada Mbak Sunardi untuk dibelikan HP Android yang lebih bagus. Tidak lama kemudian, Pak Imbong menyuruh tim untuk membeli HP Android, dan tidak memakan waktu lama, tim sudah datang membawakan HP Android buat Mbak Sunardi. Dan akhirnya Pak Imbong menyerahkan HP Android Samsung Galaxy A13 kepada Mbak Sunardi. Dan Mbak Sunardi pun senang sekali dan sangat bersyukur, kegirangan mukanya berbinar-binar dan sangat bahagia karena baru sekali ini seumur hidup Mbak Sunardi memegang HP yang berkualitas tinggi. Dan setelah itu Pak Imbong mohon pamit pulang ke rumah karena masih ada briefing yang penting di kantor lain, dan sekaligus berpesan kepada Mbak Sunardi untuk berhati-hati pulang ke Lampung karena Mbak Imbong tidak bisa mengantar. Pulang ke Lampung hanya diantar oleh tim Tiger Wong. Setelah Mbak Imbong berpamitan, maka Mbak Sunardi beserta anaknya kembali ke penginapan, dan keesokan harinya kembali ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Bandara Raden Intan dan pulang menuju Lampung, Kagungan Ratu, Tulang Bawang Barat. Di rumah kediaman Mbak Sunardi bersama tim Baim Wong. Setelah sampai rumah Mbak Sunardi senang sekali langsung menunjukkan HP pemberian dari Baim Wong kepada tim YouTuber Tubaba yang kebetulan ada di sana kala itu. Setelah masuk rumah, lalu Mbak Sunardi duduk dan bercerita tentang perjalanannya di Jakarta bersama artis kondang dari Jakarta yang menjadi presiden YouTuber Indonesia, yaitu Baim Wong. Dan warga pun antusias menyambutnya dengan bersenang hati dan bergembira, berbincang-bincang hingga sore hari tiba. Dan kemudian tim Baim Wong kembali berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Saat ini hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, Mbak sudah pulang dari Jakarta, namun gigi belum terpasang karena masih dipesan. Dan Mbak Sunardi berangkat kemarin pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, berarti Mbak Sunardi dan Mbak Sudardis berada di Jakarta selama 3 hari. Sela-sela waktunya sambil menunggu gigi pesanannya jadi, Mbak Sunardi kembali ke aktivitas seperti biasa, bekerja dan membantu orang hajatan untuk membuat kembar mayang. Dan di saat hari libur, Mbak Sunardi menyempatkan diri untuk berwisata di Islamic Center Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, yang sempat disinggahi oleh Baim Wong kala itu. Dan 10 hari sudah telah berlalu. Pada saat ini tanggal 19 Juli 2022, Mbak Sunardi siap-siap kembali ke Jakarta untuk memasang gigi palsunya, dijemput oleh tim Baim Wong. Dan warga sangat antusias sekali melihat keberangkatan Mbak Sunardi bersama Baim Wong ke Jakarta pada hari ini. Inilah saatnya keberangkatan Mbak Sunardi yang kedua untuk memasang gigi di Jakarta. Tim Baim Wong mohon pamit dan berangkat ke Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan dan nantikan kisah selanjutnya setelah pulang dari Jakarta. Melihat kondisi gigi Mbak Sunardi yang sudah rata, bagus, dan tambah ganteng tentunya. Baiklah sobat Lemoksim semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini. Semoga tayangan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Terima kasih atas dukungan Anda yang telah memajukan channel ini. Tentunya dengan menekan tombol subscribe, like, comment, share, serta lonceng sebagai notifikasi agar setiap tayangan-tayangan terbaru dari kami akan muncul di layar ponsel Anda secara otomatis. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kalian sehat dan sukses selalu.